Kalau di akhirat tempat kita di mana insya Allah? Di mana? Surga. Alhamdulillah. Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Baik. Selain surga ada apa? Maka Masya Allah. Kenapa jawaban neraka lebih kencang dibandingkan surga? Awas, hati-hati tuh. Hati-hati ya. Di antara neraka dengan surga ada yang disebut dengan A'raf namanya. A'raf, tempat yang tinggi terletak antara neraka dengan surga, untuk menjadi tempat bagi orang yang belum cukup bekalnya ke surga dan tidak cukup juga bekalnya ke neraka. Di antara dua itu ada dari surah ke-7 Al-A'raf, dari ayat ke-45 sampai dengan ayat ke-49. Itu kisahnya. Di amalan baiknya, solehnya 50%, amal salahnya 50%. Di mau ke surga belum cukup, ke neraka juga nggak layak. Disimpan kemudian di satu tempat namanya A'raf. Di saat masuk ke sini, dia melihat orang-orang di surga pengen cepat ke surga dan tak sanggup melirik ke arah neraka karena mendengar jeritan aja udah takut. Jangankan di neraka lah, antum malam-malam keluar dari sini atau siang-siang, di belakang ada yang teriak, oh, nengok nggak? Belum tentu nengok. Nah, orang ini nanti memohon kepada Allah saking takutnya. Ya Allah, mohon ya Allah, minta rahmat Allah. Dengan rahmat Allah diangkat dan dipindahkan dia ke surga. Setelah proses hisab selesai. Satu harinya 1000 tahun. Nah, sekarang ini kita simpan aja. Kita fokus ke sini. Perhatikan cara memetakannya. Saya ringkas di pertemuan lalu. Jadi cara berpikir amalannya bukan dari sini. Caranya turunkan dulu orientasi surga kita di akhirat nanti. Dari sini nanti baru diturunkan dalam bentuk amalan. Ini yang kita keluarkan dalam aktivitas dunia kita. Ya. Masih ingat pertemuan lalu? Saya katakan secara umum gambaran surga di Quran kan ada 4 kelas. Dari 4 ini turun lagi kepada detailnya. Pertama kelas yang VIP itu yang bersama Rasulullah SAW. Dengan semua para nabi dan orang soleh. Saya langsung cepat saja. Quran surah keempat ayat 69. Yang kedua, surga di taman surga. Ya, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga yang tempatnya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang keempat hanya disebutkan surga aja dengan keindahan-keindahannya. Tapi nggak spesifik seperti yang ini. Ya, ada yang seluas langit dan bumi, ada yang di taman, ada dengan para nabi. Yang keempat cuma disebutkan dapat kabar gembira masuk surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai keindahan. Misal seperti Quran surah kedua ayat 25. Nah, ini 4 poinnya, 4 tipikal utama klasifikasi dari surga. Dari sini nanti akan diturunkan lagi. Ada yang namanya Aden, ada yang namanya Firdaus, ada yang namanya macam-macam. Nanti bahkan ada orang yang saat dia melakukan amalan, dia bisa mengunjungi semua tempat-tempat di surga. Hebatnya, dia gandeng semua keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, suami, istri, sampai dengan ke anak cucunya. Dia masuk dari pintu surga, dimulai dari surga Aden, dan masuk melalui semua pintu surga sampai ke tingkat yang paling tingginya. Ada orang itu. Dan saya bermohon Anda menjadi bagian darinya insya Allah, termasuk kita semua.